Bab 867, Tuan Pagoda, ayo latihan. Di aula, pemuda berbaju hitam tidak menjawab, tetapi berjalan langsung ke singgasana. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke singgasana. Setelah beberapa saat, dia berkata, dinasti Zhou bukanlah kuncinya, kuncinya adalah Sander Ye, pemuda dari alam semesta nyata. Wanita berbaju putih berkata, itu juga sudah ketahuan. Pemuda berbaju hitam berkata, katakan. Wanita berbaju putih berkata, orang ini bukan dari alam semesta nyata, tetapi dari alam semesta Guanxuan. Saat itu, alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan adalah musuh bebuyutan. Kemudian, Tuan Muda Akademi Guanxuan pergi ke Bima Sakti dan bertemu dengan dewa nyata di sana. Kemudian karena alasan yang tidak diketahui, mereka berakhir bersama. Jadi, alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata berubah menjadi persahabatan. Pemuda berbaju hitam itu sedikit mengernyit, Bima Sakti. Wanita berbaju putih itu mengangguk, ya, tempat kecil yang sangat terpencil. Pemuda berbaju hitam itu mengetukkan gagang pisau dengan jari kirinya dan berkata, periksa. Wanita berbaju putih itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang-orang kita tidak bisa memasuki tempat itu. Pemuda berbaju hitam perlahan berbalik dan menatap wanita berbaju putih, tidak bisakah kamu masuk? Wanita berbaju putih itu mengangguk dan berkata dengan suara yang serius, ada pria kuat misterius yang menjaga tempat itu, dan orang-orang kita dibunuh bahkan sebelum mereka mendekat. Pemuda berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Wanita berbaju putih melanjutkan, tempat itu cukup aneh, dan tidak ada bencana kosmik di sana. Pemuda berbaju hitam itu berbalik dan berjalan menuju singgasana tanpa duduk. Dia mengetukkan gagang pisau dengan jari tangan kirinya. Alam semesta ini begitu besar, ada banyak keajaiban. Mari kita bicara tentang Sander Ye. Wanita berbaju putih itu mengangguk, lalu berkata, orang ini sekarang adalah penguasa alam semesta Guanxuan. Biarpun dia hanya berada pada tingkat keilahian 90%, dia sangat kuat. Dia pernah bertarung melawan 5 ranah Kai Tao sendirian pada hari itu. Biarpun dia mengandalkan pedang dewa yang tidak diketahui dan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kecuali di domain naik surga, kejeniusan seperti itu memang langka. Pemuda berbaju hitam berkata, tidak mungkin dia membunuh ketua aula ke-10. Wanita berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh, kernatian ketua aula ke-10 dan yang lainnya sangat aneh. Kami tidak bisa menemukan apapun. Medan perang itu dihancurkan oleh seseorang dengan menggunakan metode khusus. Oleh karena itu, biarpun orang-orang kita ingin kembali ke waktu itu, mereka tidak bisa. Pemuda berbaju hitam berkata dengan lembut, dinasti Zhou sengaja menyembunyikannya. Wanita berbaju putih itu mengangguk, ya. Pemuda berbaju hitam itu perlahan menutup matanya. Mereka sengaja menyembunyikannya karena 2 alasan. Pertama, tidak ingin memperlihatkan kartu truf dan ingin melakukan pukulan fatal lagi. Kedua, ingin aliansi jalan jahat salah menilai pendukung di belakang Sander Ye dan sengaja membuat kita terus mengincar Sander Ye. Setelah mengatakan ini, dia membuka matanya dan menatap wanita berbaju putih di bawah. Zansu, menurutmu yang pertama atau kedua? Wanita berkulit putih bernama Zansu merenung sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Pemuda berbaju hitam berkata, kamu percaya pada tipe kedua di hatimu, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Zansu sedikit mengangguk. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, aku pernah bertemu dengan ketua aula ke-10 sebelumnya. Zansu mengangkat kepalanya dan memandang pemuda berbaju hitam itu. Pemuda berbaju hitam itu berkata lagi, kekuatannya tidak ada apa-apanya di seluruh alam semesta, tetapi di wilayah bintang kosmik ini, dia pasti termasuk yang teratas, bahkan kalau ada 10 ranah Kai Tao tingkat atas,
tidak mungkin untuk membunuhnya, tetapi dia dimusnahkan dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, yang berarti orang yang mengambil tindakan jauh lebih kuat darinya. Setelah mengatakan ini, dia dengan ringan mengetuk gagang pisau dengan dua jari tangan kirinya, dan kemudian berkata, dewa nyata mungkin memiliki kekuatan ini, tetapi dia menekan bencana kosmik dan tidak bisa berada di sini. Dengan kata lain, kita benar-benar meremehkan kekuatan alam semesta Guanxuan. Tidak, harus dikatakan bahwa kita benar-benar meremehkan kekuatan orang di belakang Sander Ye. Zansu mengangguk setuju, ya. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, pergi ke dinasti Zhou. Zansu tertegun. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang-orang kita masih menyelidiki orang di belakang Sander Ye. Bisakah ketua aula menunggu? Pemuda berbaju hitam berkata, kami tidak bisa mundur. Zansu terdiam. Aula ke-10 hancur, masalah ini sangat serius. Terlebih lagi, masalah ini sudah menyebar ke seluruh alam semesta. Kalau aliansi jalan jahat tidak mengambil tindakan apapun, bagaimana pandangan kekuatan besar di alam semesta terhadap aliansi jalan jahat? Dapat dikatakan bahwa prestise aliansi jalan jahat akan hancur. Kali ini, aliansi jalan jahat secara langsung mengirimkan ketua aula ke-9 dan pakar terbaik dari aula ke-9, yang cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya aliansi jalan jahat menangani masalah ini. Zansu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, semuanya, mundurlah. Master berbaju hitam tidak mundur, tetapi menoleh untuk melihat pemuda berpakaian hitam. Pemuda berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Semua master berbaju hitam menghilang tanpa suara. Zansu berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda, dinasti Zhou sengaja menyembunyikan berita tersebut agar kita salah menilai kekuatan orang-orang di belakang Sander Ye, sehingga kita bisa mengincar Sander Ye lagi. Kenapa mereka berani melakukan ini? Ini sangat sederhana, karena mereka percaya diri. Mereka sangat yakin bahwa orang-orang di belakang Sander Ye lebih kuat dari aliansi jalan jahat. Berbicara tentang ini, dia melirik pemuda berpakaian hitam dan tidak melanjutkan. Pemuda berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, aku memahami kekhawatiran kamu. Biarpun aku lebih kuat dari ketua aula ke-10, aku tidak jauh lebih kuat. Karena pihak lain bisa membunuh ketua aula ke-10, ada kemungkinan besar bisa membunuhku. Zansu mengangguk, ya. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, Zansu, apakah aku mengatakan bahwa aku pergi ke dinasti Zhou untuk membunuh pemuda itu? Zansu tercengang. Pemuda berbaju hitam berkata, kita tidak boleh mundur, tapi bukan berarti tidak bisa menemukan cara lain. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menekan gagang pisau dengan tangan kirinya dan berjalan ke bawah. Zansu. Ketika dia berjalan ke pintu aula utama, pemuda berbaju hitam berkata lagi, tahukah kamu kenapa ketua aula ke-10 meninggal? Karena dia kurang kagum. Tapi aku sudah melihat dunia. Aku tahu seberapa tinggi langit. Biarpun aku memiliki kekuatan, tetapi di mata sebagian orang, aku tidak lebih dari seekor semut. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Di aula, senyuman muncul di wajah Zansu. Leluhur klan Li, kamu tidak memilih orang yang salah. Klan Li punya harapan. Di tanah leluhur, Sander Ye berada di pilar cahaya, dan aura di sekelilingnya semakin kuat. Warisan. Warisan dinasti Zhou sebenarnya sangat sederhana. Ini setara dengan menyalin kenangan pelatihan mantan kultivator dan kemudian menanamkannya ke dalam kepala kamu. Beberapa orang menerima segalanya, sementara yang lain menyerap apa yang berguna bagi mereka. Apa yang Sander Ye lakukan saat ini adalah menyerap apa yang berguna baginya. Yang paling kurang darinya adalah pengalaman dalam berkultivasi. Bagaimanapun, dia belum mengumpulkan banyak pengalaman selama ini. Dibandingkan dengan para kultivator kuno ini, dia bergerak terlalu cepat. Tidak hanya itu, dia juga hanya tahu sedikit tentang keilahian.
Dia tahu dengan sangat jelas tentang dirinya sendiri. Sebagian besar alasan kenapa kekuatan tempurnya jauh melebihi level yang sama adalah karena kekuatan garis keturunannya dan beberapa keterampilan pedang yang diturunkan dari ayahnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu menakutkan. Masalah ranah selalu menjadi kelemahan terbesarnya. Dan dia harus menemukan cara untuk mengatasi kelemahan ini sekarang. Untuk menghemat waktu, Sander Ye langsung membawa semua cahaya ke pagoda kecil. Penjaga tanah leluhur dinasti Zhou berpura-pura tidak melihatnya. Jangan bercanda. Selapa di dinasti Zhou yang tidak tahu bahwa Tuan Ye adalah orangnya yang mulia Pangeran ke-9. Dan sudah bisa dipastikan bahwa yang mulia Pangeran ke-9 akan menjadi ratu dinasti Zhou. Di sisi lain, pada hari ini, Kaisar dinasti Zhou, Fanny Zhou dan lainnya berkumpul di langit berbintang. Di seberang mereka, berdiri seorang pria muda berpakaian hitam. Di samping pria muda berpakaian hitam itu ada seorang wanita berpakaian putih. Di belakang mereka berdua, berdiri 12 prajurit ranah Kaitao yang kuat yang berpisau panjang. Melihat barisan ini, semua orang di pihak Kaisar dinasti Zhou menjadi serius. 12 ranah Kaitao. Kekuatan pemuda berkulit hitam sang pemimpin bahkan lebih tak terduga. Formasi ini sangat menakutkan. Kaisar dinasti Zhou terlihat sangat tenang. Bagaimanapun, dinasti Zhou sekarang memiliki energi pedang yang ditinggalkan oleh wanita bergaun polos. Dia tidak berpikir orang-orang di depannya bisa menahan energi pedang yang ditinggalkan oleh dewa pedang wanita bergaun polos. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Kaisar dinasti Zhou, apakah Tuan Ye ada di sini?" Kaisar dinasti Zhou berkata dengan tenang, "Apakah kamu ada perlu dengan Tuan Ye?" Pemuda berbaju hitam itu mengangguk, "Ya." Kaisar dinasti Zhou berkata, "Tuan Ye sedang berlatih sekarang dan tidak bisa diganggu." Pemuda berbaju hitam berkata, "Tidak masalah, kalau begitu aku akan menunggunya di sini." Kaisar dinasti Zhou mengerutkan kening. Dao Jun dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Orang dari aliansi jalan jahat yang datang kali ini begitu mudah diajak bicara. Pemuda berbaju hitam itu perlahan menutup matanya dan berhenti bicara. Kaisar dinasti Zhou melirik pemuda berpakaian hitam itu, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang bersama sekelompok master dari dinasti Zhou. Zansu melirik Kaisar dinasti Zhou dan orang lain yang pergi dari kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Apakah dewa pedang wanita yang bertarung melawan Xian Ji dan Cario sudah diketahui asal-usulnya?" Zansu mengangguk. Orang ini berasal dari alam semesta Guanxuan dan merupakan bibi Sander Ye. Kekuatannya tidak diketahui. Pemuda berbaju hitam berkata, "Menyembunyikan kekuatan." Zansu mengangguk, mungkin, karena ketika dia dan Xian Ji bertarung satu sama lain, dia jarang menggunakan gerakan membunuh, dan dia tidak kalah sama sekali saat bertarung 1 lawan 2, jadi dia mungkin menyembunyikan kekuatannya. Setelah pemuda berbaju hitam itu terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Alam semesta Guanxuan." Zansu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda datang menemui Sander Ye karena..." Pemuda berbaju hitam itu perlahan menutup matanya, "Kamu tahu dengan jelas, tapi kamu masih bertanya padaku, Zansu. Kamu dan aku tidak perlu terlalu berhati-hati saat bergaul." Zansu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Zansu, katakan padaku, Tuan Ye dan aku sama-sama muda. Siapa yang lebih kuat di antara kami?" Zansu berkata tanpa ragu, "Tuan muda." Pemuda berbaju hitam itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Di dalam pagoda kecil, tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, Sander Ye yang menonjol dari seberkas cahaya, tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan surut.
Di mata Sander Ye, dua sinar cahaya pedang melintas. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan gumpalan pedang naik ke langit dari telapak tangannya. Weng! Seruan pedang langsung bergema di seluruh dunia. 100% ilahi. Pada saat ini, rambut di sekitar telinga Sander Ye tiba-tiba memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi lebih dingin saat ini. Cuek. Sander Ye membuka telapak tangannya dan pedang jiwa muncul di tangannya. Tuan Pagoda, ayo berlatih. Setelah mengatakan itu, pedang jiwa di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang King Xuan lagi. Pagoda kecil. Bersambung.